Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita saat ini bagi kita semua. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus.
tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama-sama kita mengakui segala kelemahan, kita mengakui segala kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu pribadi, berdoa, dan mengakui dosa-dosanya terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdoa pribadi terlebih dahulu. Sungguh ya Allah, kami mengakui, kami menyadari bahwa di dalam setiap sisi kehidupan kami seringkali melukai hati-Mu. Melalui tutur kata perbuatan kami, seringkali kami menorehkan luka di hati sesama kami. Melalui kehidupan kami bersama dengan orang lain, seringkali kami menjadikan itu sebagai alasan bagi kami untuk tidak mampu mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Atas segala kelemahan kami, dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, kiranya Engkau mau mengampuni kami. Inilah ya Bapa yang menjadi doa pengakuan dosa kami masing-masing. Kami naikkan doa ini melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui segala dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 64 ayat 6 dan juga 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan akan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang
Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ya Bapa, memohon rahmat, memohon karya kuasa Sang Roh Kudus untuk mau hadir, untuk mau datang menaungi hati kami. Sehingga di dalam kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan isi firman-Mu, kami Engkau mampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengawali perenungan kita pada Jumat Agung kali ini, saya akan mengajak panjenengan untuk kembali mengingat salah satu penggalan nyanyian dalam Kidung Jemaat 169 yang kurang lebih begini bunyi lagunya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Lagu ini tentu tidak asing lagi untuk kita dengar dan bahkan seringkali kita nyanyikan. Lagu ini kemudian menghantarkan kita pada perefleksian yang lebih mendalam akan peristiwa kematian Tuhan Yesus, bahwa karena salib-Mu, karena salib Tuhan, hidup kita manusia kemudian diperbaharui oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kematian Yesus, kerelaan hatinya untuk mau menanggung segala dosa dengan mati di kayu salib, tidak hanya melukai sisi manusiawi Yesus, bukan hanya tubuh Yesus kemudian yang terluka, yang dilukai, akan tetapi melalui peristiwa ini Allah juga turut terluka karena membiarkan anaknya menjadi perantara penebusan bagi dirinya dan juga manusia. Luka yang juga dirasakan oleh Allah melalui kematian yang harus dialami oleh Tuhan Yesus ini, kemudian Allah pakai menjadi salah satu cara untuk menyadarkan manusia, untuk menghancurkan kecongkakan hati yang dimiliki oleh manusia, untuk menghancurkan keegoisan, untuk menghancurkan pemberontakan yang dimiliki oleh manusia saat itu dan juga saat ini. Di dalam setiap sisi, di dalam setiap segi kehidupan kita, banyak sekali bisa kita jumpai di mana-mana, bahkan melalui media sosial. Kemudian ada beberapa orang yang melalui postingannya tidak dapat menghadirkan damai sejahtera itu untuk dirasakan oleh orang lain. Mereka memposting gambar, mereka memposting tulisan yang mengisyaratkan ujar kebencian kepada orang lain.
Mereka memposting sesuatu yang mengisyaratkan ujar kebencian kepada kelompok-kelompok tertentu. Kekerasan, kebencian, ketidaksukaan diumbar dengan begitu leluasa tanpa memikirkan dampak yang bisa diterima oleh orang lain yang melihat hal ini. Pengalaman-pengalaman hidup yang mendukakan hati tentu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa kemudian ada beberapa orang, sekelompok orang yang kemudian menjadikan hidupnya, menjadikan perkataannya, tindakannya tidak dapat mencerminkan kasih, tidak dapat mencerminkan damai di tengah kehidupannya bersama dengan orang lain. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita, melalui salib Kristus, kita diajak untuk berinteraksi. Kita diajak untuk memaknai perjumpaan kita kembali dengan orang lain di tengah kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak membawa luka masa lalu kita yang tanpa kita sadari juga bisa menghadirkan luka bagi hati orang lain. Melalui peristiwa dan salib ini, kita diajak untuk memaknai perjumpaan kembali. Bahwa janganlah kita membawa pengalaman masa lalu kita yang berduka. Janganlah kita membawa pengalaman masa lalu kita yang mungkin pernah menghadirkan luka di dalam kehidupan kita. Melalui salib ini, kekecewaan, luka, sakit hati diubah, tidak dibalas dengan luka, tidak dibalas dengan sakit hati, tidak juga dibalas dengan kekerasan dan kekecewaan, tetapi justru dibalas dengan pengampunan, justru dibalas dengan tindakan untuk mendoakan, tindakan untuk memberikan ucapan berkat atas semua manusia melalui penderitaan yang harus Yesus alami. Jemaat yang terkasih, kasih Kristus yang begitu hebat, yang kemudian dinyatakan, yang kemudian diperlihatkan dan diberikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib, memampukan kita untuk dapat merubah kehidupan kita, merubah siapa kita, jati diri kita, kebiasaan kita yang dulunya seringkali menorehkan luka, menjadi sosok pribadi yang diubahkan, sosok pribadi yang tampil penuh dengan kedamaian, mencerminkan kasih, mencerminkan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita teruskan kepada orang lain. Pengampunan, pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan melalui kayu salib menjadi sarana bagi manusia untuk kemudian menghancurkan kecongkakan dan memberikan hidupnya untuk dibentuk kembali oleh Allah melalui karya kuasanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, monggo nanti panjenengan bisa browsing setelah ibadah ini selesai. Ada salah satu karya seni dari orang Jepang yang disebut dengan kintsugi atau yang biasa bisa disebut dengan golden repair. Kintsugi adalah proses pembuatan gerabah, pembuatan porselen yang dibuat tentu saja dengan begitu bagus, dengan begitu sempurna. Tetapi setelah gerabah, setelah porselen ini jadi, dirasa cukup sempurna untuk dapat dilihat. Dengan sengaja kemudian porselen ini, gerabah ini dihancurkan. Dan kemudian disusun kembali untuk
menjadi gerabah yang memiliki karya seni yang tinggi. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bahwa sebuah karya seni yang mahal, sebuah karya seni yang memiliki nilai yang tinggi, tidak hanya dilihat dari kesempurnaannya secara fisik, tetapi melalui kintsugi ini, keindahan itu justru dinampakkan melalui kondisi cacat celah yang kemudian diperbaharui menjadi karya seni yang bagus. Dan bagaimana dengan kita setelah kita berjumpa dan memandang salib Yesus? Sudahkah pengorbanan itu kemudian menjadikan kehidupan kita diperbaharui? Sudahkah pengorbanan itu memampukan kita untuk dapat menghadirkan kasih nyata di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain? Mari kita menilik kembali bagai karya seni yang justru bernilai dan berharga karena ia dibangun dari sebuah kecacatan lalu dibentuk kembali menjadi sempurna. Marilah kita menyediakan diri kita, menyerahkan kecongkakan kita untuk dibongkar, untuk dihancurkan oleh Allah dan dibangun kembali menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang dapat menghadirkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa untuk setiap sapaan firman yang boleh kami terima melalui hamba-Mu pada hari ini. Melalui firman-Mu kami kembali semakin diingatkan untuk mau merubah kehidupan kami. Melalui peristiwa kematian-Mu kami kembali semakin diingatkan bahwa keegoisan kami, kecongkakan kami seringkali menjadi batu sandungan bagi kami untuk dapat menghadirkan kasih, untuk dapat mengalami perubahan melalui karya kuasa Sang Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam setiap keterbatasan sisi manusiawi kami menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau tuntun hingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini ya Bapa, kami juga teringat bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang mengalami berbagai gejolak,
karena adanya pandemi COVID-19. Tentu COVID-19 ini tidak hanya berimbas bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berimbas bagi kehidupan perekonomian yang boleh dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Berimbas pada kecemasan yang dapat kami rasakan, kemudian membuat kami egois, tidak memikirkan orang lain, membuat kami egois mementingkan kepentingan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, sebagai warga negara Indonesia, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menyikapi permasalahan ini dengan bijak, untuk dapat bersikap sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa damai, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan sukacita, kesejahteraan itu melalui kehadiran kami. Pun kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, di dalam setiap upaya yang boleh mereka lakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Baik itu melalui aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan juga aspek-aspek lainnya. Kiranya Engkau hadir untuk mau menguatkan mereka menjalankan tugas yang boleh mereka miliki. Engkau hadir untuk merengkuh mereka dengan dekapan cinta kasih Tuhan, sehingga mereka senantiasa Engkau mampukan untuk tetap dapat menghadirkan kedamaian kembali, sukacita, kesejahteraan itu kembali dapat kami rasakan bersama dengan seluruh warga negara Indonesia. Kami juga teringat ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tengah mengalami kelemahan fisik, baik mereka yang sedang sakit dalam masa pemulihan, bahkan bagi mereka yang berjuang melawan virus corona. Di dalam setiap keberadaan mereka, di dalam setiap kerapuhan tubuh yang boleh mereka rasakan, ketakutan yang boleh mereka alami, kiranya Engkau datang, Engkau melawat mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau merengkuh mereka dengan cinta kasih-Mu, Engkau memampukan mereka untuk tetap dapat bersyukur atas setiap peristiwa yang telah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati setiap sarana yang boleh mereka upayakan untuk mendapatkan kesempurnaan kesembuhan, baik itu melalui perawatan dari keluarga, baik itu melalui perawatan dari pihak medis, melalui makanan dan minuman yang boleh mereka dapatkan. Kami juga berdoa dan teringat bagi saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan pakai untuk menghadirkan berkat kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu tenaga medis yang lain, dan juga para sukarelawan yang ikut terlibat di dalam setiap proses yang boleh diupayakan oleh negara dan juga oleh pihak medis. Engkau memberkati mereka semua ya Bapa. Jangan tinggalkan mereka seorang diri. Kami juga teringat untuk gereja Tuhan yang meskipun saat ini kami sebagai paguyuban umat beriman yang menyatakan iman kepercayaan di dalam Engkau tidak bisa untuk saling bersua membangun ibadah kami secara bersama-sama seperti sedia kala. Akan tetapi ya Bapa, melalui kasih penyertaan-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami, Engkau tetap membiarkan kami untuk dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu itu nyata hadir di dalam setiap ibadah keluarga yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Demikianlah ya Bapa, yang menjadi doa syafaat kami. Kiranya doa kami yang jauh daripada sempurna ini, Engkau sendiri yang menyempurnakannya melalui karya kuasa Sang Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan seberapa yang sudah kita siapkan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkan melalui persembahan. Sebelumnya akan kami bacakan sebagai dasar dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan kita ini kita haturkan pada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang maha mulia, yang maha pengasih. Pada kesempatan ini kami boleh menghaturkan persembahan, walaupun tidak begitu besar seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya terkumpulnya persembahan ini ya Tuhan, Tuhan sucikan. Gunakanlah sarana yang mati ini menjadi hidup melalui pelayanan-pelayanan kami di GKJ Tanjung Tirto ini. Demikianlah ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarkan kami agar kami bisa mempersembahkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami masukkan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, membawa pembaharuan diri kita karena salib Kristus dan menyatakan kasih kepada sesama kita. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.